pasang orang seperti ini. Nah, gimana? Mantap. Ini namanya Gultor, penanggulangan anti teror. Jadi kita Angkatan Darat itu punya pasukan khusus, ya itu komando. Jadi kita bisa bergerak di malam hari. Ini fungsinya ini bisa untuk malam hari, namanya NPG atau Next Spectacular. Jadi dia bisa melihat pada saat kita gelap ya. Jadi bisa melihat orang pada saat di kegelapan. Ini ya, ini namanya NPG. Jadi banyak fungsinya. Kalau ini untuk yang scuba. Nah, scuba ini adalah fungsinya ya dia itu bisa menyelam ya, untuk penyelaman. Apabila kita mendapatkan situasi yang sangat konstitusional untuk kita melewati dengan dalam air, ya kita terpaksa menggunakan seragam seperti ini. Nah, ini khusus untuk menyelam. Jadi kita bisa menggunakan ini. Ada beberapa macam. Jadi buat rekan-rekan yang mau gabung yang masih muda-muda, ayo gabung. Kita masih terima Angkatan Darat. Angkatan Darat Pasti Jaya. Komando. E-robot buatan dari USA. Dia fungsinya sebagai pengambil bahan peledak yang bisa menahan bobot sebesar 20 kilo. Nah, difungsikan oleh laptop dari menggunakan stick. Itu ininya. Robot ini bisa menerobos tembok, naik tangga, turun tangga, menjepit di atas 1,5 meter, mengambil bahan di 1,5 meter. Nah, di robot ini dibekali 3 kamera, di capitnya, di lengannya, sama di baju body armor. Body armor juga buatan USA. Berat baju ini seberat 30 kg. Yang di depannya ada baja untuk menahan ledakan. Dan kepala dalamnya ada AC-nya. Baju ini dibekali dengan namanya OLIM, alat OLIM, pendeteksi bom. Jika ada bom itu terdeteksi, maka OLIM ini akan berbunyi menggunakan headset yang dipakai oleh operator. Selengkapnya lagi, baju ini tidak anti peluru, tapi baju ini anti ledakan. Jika terkena ledakan, manusia yang ada di dalamnya tidak akan hancur. MP4, namanya senjata MP4. Nih banyak jenisnya. Ya, ini adalah senjata K7 Daewoo. Dia buatan dari Korea ya. Jadi jarak efektif senjata ini
100 sampai 150 meter. Dia digunakan untuk jarak dekat karena kita sebagai pasukan anti teror itu selalu menggunakan ini juga dengan seperti ini. Ini adalah SSG yang lebih canggih lagi. Dia buatan Itali. Cuman berbeda kaliber munisi aja. Kalau ini menggunakan kaliber 5,56. Kalau ini seperti pistol. Jadi kaliber munisinya itu seperti pistol. Nah, itu seperti ini ya. Nah, ini adalah munisi pistol. Ini munisi pistol, ini berkaliber 9,00 mm. Sedangkan 5,56 itu seperti ini. Ini adalah senjata-senjata yang canggih di antara senjata-senjata yang lain. Granat, ini granat tajam, ini ada granat asap, ini ada roket, Ini macam-macam. Ini namanya sumbu peledak ya, yang dinamakan sumbu peledak itu seperti TNT itu tidak bisa meledak apabila tidak ada seperti ini. Nah, ini yang putih ini adalah detonator ya, detonator peledak. Jadi kalau kita sekedar meledakkan TNT dia tidak akan bisa meledak. Jadi kalau tidak ada detonator. Jadi detonator itu berfungsi sebagai pemicu ledakan. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah TNT. Ini contoh TNT yang tekanan 150 gram ya, berat 150 gram ya. Ini ada tulisannya TNT seperti ini. Jangan Ini adalah senjata R5. Ini adalah AK-47. Ini biasanya kalau kita latihan, ada latihan khusus untuk pasukan komando itu biasanya doper namanya. Nah, ini senjatanya. Ini jadi yang pasukannya ditembakin sambil merayap ini menggunakan senjata ini. Kalau ini senjata M16 ya, M16. Ini mempunyai munisi 5,56. Ini SS2 varian 4. Jadi senjata buatan Pindad ini, SS2 varian 4 ini memiliki 4 varian ya. Ada varian 1, varian 2 sampai dengan varian 4. Kalau ini adalah ini SMR. SMR. Jadi senjata mesin ringan ya, menggunakan tele. Dan ini SO. Nah, ini mortir 60 komando. Nah, jadi fungsinya ini adalah senjata lintas lengkung. Apabila kita mau menembak tapi tidak tahu sasarannya karena tidak bisa dilihat dengan mata, kita menggunakan ini. Ini SO Minimi. SO Minimi adalah senjata otomatis ya. Jadi sekali tembak dia bisa melontarkan 3 sampai dengan 4 munisi. Ini adalah SO Minimi. Nah, ini adalah Granat mortir 81. ini granat mortir 81 long range komando. Jadi ini munisinya ini, granatnya ini. Bisa dibuka ini. Ini adalah free fall ya atau parasut. Ini bagi pasukan-pasukan elit. Nah, itu dia apabila menggunakan infiltrasi melalui udara, dia menggunakan seperti ini. Jadi terjun payung ya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya terjun payung. Parasut ya, free fall. Nah, jadi terjun bebas. Nah, ini free fall. Ini adalah alat-alat free fall. Ini pengukur ketinggian. Jadi ini namanya altimeter. Ya, ini altimeter. Kalau ini adalah kompas untuk penyelaman. Nah, ini alat, ini masker. Masker ini untuk menyelam. Jadi kita apabila kita menyelam, kita menggunakan seperti ini. Ya, ini center untuk di dalam air. Ini namanya bifin swimming, atau ini yang biasa digunakan penyelam pada saat di kaki, di pemberat. Kalau ini, nah ini adalah senjata pelontar atau senjata pengikat pada saat kita mau ke tempat ketinggian. Apabila kita memasuki kedudukan di hotel mungkin seperti gedung ya, nah kalau kita infiltrasi pasukan elit Kopassus yaitu Den 81 Gultor, dia menggunakan ini melalui infiltrasi gedung dari heli. Ini namanya senjata pelontar tali ya. Nah, ini senjatanya. Ini fungsinya untuk melontarkan senjata ini. Jadi pada saat kita tembakan dia nyangkut di gedung. Nah, itu menggunakan ini. Ini adalah scuba tank ya untuk penyelaman. Biasanya kalau Den 81 Gultor itu dia pada saat infiltrasi menggunakan jalur air, nah dia menggunakan seperti ini. Sama yang seperti di depan tadi. Nah, itu adalah
Ini untuk menyelam, jadi ada alat segala macam. Jadi jangan ragu-ragu buat rekan-rekan mau masuk di Angkatan Darat selalu terbuka bebas. Semangat! Udah Pardi? Ini jenis seragamnya ya? Ya, nah Indonesia itu memiliki berbagai macam baret ya. Jadi kita Angkatan Darat, terutama di Angkatan Darat paling banyak korp. Beda dengan Angkatan Laut atau Angkatan Darat. Kalau merah itu adalah baret Kopassus. Yang merah Kopassus. Kopassus itu adalah pasukan khusus milik Angkatan Darat. Kemudian yang coklat ini, ya jadi warna merah adalah baret Kopassus. Nah, Kopassus adalah pasukan khusus yang diciptakan oleh Angkatan Darat. Ya, dia adalah satuan elit yang letaknya berada di Jakarta ya, di lokasi contohnya. Warna coklat adalah baret Armet. Ya, itu artileri Medan, di mana satuan Angkatan Darat mempunyai kesatuan yang fungsinya sebagai banpur. Di sanalah tempat tank ya, mesin-mesin berat sana. Kemudian itu baret Kostrad, yaitu komando strategi. Dia adalah pasukan khusus yang ditugaskan mengatur strategi terbaik yang ada di Angkatan Darat. Yang warna hijau lagi, yaitu adalah Eka Paksi, infanteri ya, baret infanteri. Baret infanteri itu baretnya untuk pasukan jalan kaki, senapan silang. Kemudian baret yang kiri lagi adalah kavaleri. Kavaleri adalah pasukan berkuda. Yang paling kiri lagi warna biru adalah baret POM atau polisi militer Angkatan Darat. Ini adalah topi peci, ini ada topi pet ya. Seperti ini. Nah, ini adalah helm tempur. Nah, ini adalah alkap TNI pada saat latihan. Ini ada ponco ini adalah tempat tidur kita. Ada gelas, ada kapal. Ya, ini senjata mesin berat. Jadi ini senjatanya mesinnya berat loh. Nah, ini senjatanya ya. Senjatanya nih ya fungsinya jadi seperti ini. Ya, ini senjata mesin berat melebihi SMR. Jadi ini biasa digunakan di atas mobil kendaraan PJD, yaitu kendaraan pertempuran jarak dekat. Biasa di atas PJD-nya dia rantis ya.